Air menjadi sumber daya alam yang penting bagi makhluk hidup di bumi. Bahkan air disebut sebagai sumber kehidupan karena fungsi atau manfaatnya bagi kehidupan makhluk hidup. Manfaat air sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti minum, mandi, menyiram tanaman, dan sebagainya. Air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apakah teman-teman tahu mengapa jumlah air di bumi tidak akan habis? Ya, ternyata hal ini disebabkan karena adanya proses siklus air yang disebut juga sebagai daur air. Siklus air yang terjadi di bumi sama pentingnya dalam ketersediaan air di muka bumi. Siklus air disebut juga sebagai daur air, yaitu proses perdauran air secara alami dengan melalui beberapa tahapan. Nah, tahapan tersebut ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari berbagai sumber air yang ada di bumi, misalnya dari danau, sungai, atau laut. Selain dari sumber air, proses evaporasi juga bisa terjadi pada tumbuhan yang disebut sebagai transpirasi. Tahap kedua yaitu kondensasi. Awan terbentuk dari proses evaporasi. Uap air yang berasal dari proses evaporasi dan transpirasi akan berubah menjadi awan dan akan berada di tempat yang tinggi karena terbawa angin. Pada tahap ini terjadi proses kondensasi atau pengumbunan yang terjadi saat awan berada di tempat yang semakin tinggi. Hujan adalah tahapan dari proses siklus air. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah presipitasi? Mungkin istilah ini terdengar asing. Sebutan lain dari presipitasi adalah hujan, yaitu proses saat titik-titik air dari awan jatuh ke bumi. Hujan terjadi saat awan sudah menampung terlalu banyak air dan awan menjadi semakin besar. Proses terakhir pada siklus air adalah infiltrasi atau disebut juga sebagai penyerapan. Air hujan yang turun akan jatuh ke bumi dan akan mengalir ke sungai, danau, laut hingga samudera. Selain mengalir ke berbagai sumber air, air yang turun ke bumi lewat proses presipitasi juga akan terserap ke tanah, bahkan juga diserap oleh tumbuhan. Nah, dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya saja yang berubah.